Haleluya. Sungguh merupakan sukacita bagi saya pada hari ini boleh berbicara lagi kepada saudara sekalian seluruh warga Bala Keselamatan di Indonesia, baik itu rekan-rekan opsir hamba Tuhan di Bala Keselamatan maupun juga seluruh anggota gereja dimanapun saudara berada pada saat ini, bahkan siapa saja yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita kembali pada tema kita, menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, dan hari ini kita melanjutkan subtemanya atau serinya, bejana yang memberkati. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan memuji Engkau untuk kesempatan pada hari ini boleh lagi berjumpa dengan umat Tuhan melalui perenungan firman-Mu dan boleh melayani Engkau dengan cara yang unik seperti ini. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami masing-masing, bahkan hadir di tempat di mana kami masing-masing berada, mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi Bapa, berkatilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini secara khusus saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan yang sudah sering kali kita dengarkan, yaitu dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, sebagai bejana yang kalau saudara masih mengingat beberapa bulan terakhir ini kita berbicara tentang bejana yang berharga, bejana yang diciptakan sedemikian rupa, serupa dengan Allah kita sebagai umat manusia, sedemikian berharga, bejana yang dipulihkan dari retak bahkan hancur, dipulihkan menjadi utuh kembali. Dan hari ini kita didorong untuk menjadi bejana yang memberkati. Nah saudara sekalian, secara khusus bagian firman Tuhan ini merupakan bagian daripada perikop dengan judul hidup menurut daging atau roh. Hidup menurut daging atau roh. Secara khusus Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia bahwa sebagai orang-orang percaya yang hidupnya bagaikan bejana yang telah dipulihkan kembali, maka hidupnya perlu dipimpin oleh roh. Hidupnya perlu dituntun oleh roh. Bahkan dia mengatakan begini, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan hidup menuruti keinginan daging. Dan di dalam ayat yang ke-25 dia mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, yang dimaksudkan roh di sini adalah Roh Kudus. Allah itu sendiri, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Rasul Paulus sangat meyakini dan melihat, bahkan menyaksikan dari pengalaman hidupnya bahwa di dalam dirinya sebagai bejana yang sudah dikuduskan, bejana yang sudah dipulihkan dalam rangka untuk memberkati orang lain, dalam rangka untuk menjadi bejana yang berdampak bagi orang lain, penting sekali untuk hidupnya, untuk hidup orang-orang di Galatia, untuk hidup kita sekalian dipimpin oleh roh atau hidup oleh roh. Mengapa? Di dalam beberapa kesaksian Rasul Paulus menyaksikan atau mencatat, menceritakan bahwa di dalam dirinya ada seperti tarik-menarik. Di satu sisi keinginan daging ini masih ingin melakukan hal-hal yang duniawi. Di sisi lain ada keinginan roh yang ingin melaksanakan kehendak Allah, memuliakan Allah, menjadi berkat bagi orang lain. Maka dia mendapati dari pengalaman pribadinya, melalui iman percaya kepada Yesus Kristus, dia mengalami hidup yang dipimpin oleh roh atau hidup oleh roh akan menghasilkan buah yang memberkati orang lain. Itu sebabnya dia mencatat demikian.
Saudara sekalian, saya baca beberapa ayat dari perikop ini bagi Anda sekalian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita ingin lakukan kehendak Allah, tapi ada keinginan daging di dalam diri kita. Kita ingin menyenangkan hati Allah, tapi kita cenderung terdorong untuk menyenangkan diri kita sendiri. Paulus mengatakan, hiduplah oleh roh. Dan kalau kita hidup oleh roh, maka akan menyebabkan kita menghasilkan buah roh. Ayat yang tadi saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Merupakan hasil dari roh yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, untuk menjadi bejana yang memberkati, kita perlu mengizinkan roh itu menuntun, memelihara kehidupan kita. Dan jika demikian, maka sudah pasti kita akan menghasilkan buah yang namanya kasih. Buah yang namanya kasih. Beberapa bulan yang lalu, saya sudah berbicara tentang Allah yang adalah kasih, maka kita juga diberikan sifat kasih di dalam kehidupan kita. Dan kali ini, saudara sekalian, kalau hidup kita telah dipulihkan, bejana itu telah dipulihkan dan dipimpin oleh roh, maka kasih itu, saudara sekalian, tidak lagi kita upayakan untuk dihasilkan dari hidup kita. Kasih itu akan dengan sendirinya mengalir dari hidup kita. Kasih itu dengan sendirinya akan nyata melalui kesaksian kehidupan kita setiap hari. Maka pertanyaannya, saudara sekalian, benarkah kita bisa merefleksikan kasih dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita? Sudahkah kita mengasihi? Sudahkah kita melakukan sikap, melakukan perbuatan, melakukan kata-kata kita, berpikir, bertindak berdasarkan kasih itu? Kalau belum, saudara sekalian, saya ingin mengatakan mungkin kita perlu bertanya kembali. Sudahkah kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hidup oleh roh? Sepenuhnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, secara khusus dia berbicara tentang kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, Paulus berbicara tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di bagian akhir dari perikop itu dia mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara sekalian, orang-orang Kristen dikenal sebagai orang yang mengasihi. Orang-orang Kristen dikenal sebagai orang yang hidupnya bisa memahami kehidupan orang lain, yang bisa berperilaku seperti Kristus berperilaku kepada saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita tahu ayat itu. Kita tahu pernyataan itu. Kita tahu bahwa kasih Allah yang besar itu telah dinyatakan dengan berkorban di atas bukit Golgota, mati untuk umat manusia. Itu adalah kasih Allah. Maka orang Kristen perlu mengidentifikasikan dirinya sebagai orang-orang yang mengasihi orang lain. Bahkan dalam pasal sebelumnya dari 1 Korintus 13, yaitu 1 Korintus pasal 12, Paulus berbicara tentang banyak karunia yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Macam-macam. Bisa berbahasa roh, bisa mengajar, bisa memberikan pengertian, bisa bernubuat, bisa menyatakan mujizat, saudara sekalian. Tetapi Paulus mengatakan semuanya itu menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Untuk itu saya ingin mendorong kita, saudara sekalian, mari hidup bergantung pada pimpinan Allah Roh Kudus. Mari setiap hari doakan dan katakan, Tuhan pimpinlah hidupku.
Tuhan, biarlah hari ini aku melangkah, menjalani hari-hariku, menjalani jam-jamku, menjalani seluruh aktivitasku di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka saudara sekalian, buah itu akan dihasilkan. Dan buah yang pertama adalah kasih. Saya masih ingat ada satu peristiwa dalam kehidupan saya. Ada seorang yang begitu marah dan benci kepada saya tanpa alasan. Saya masih muda waktu itu. Saya masih sedang bertumbuh dan belajar hidup sebagai hamba Tuhan. Bahkan waktu itu belum menjadi hamba Tuhan. Setiap kali saya berjumpa dengan rekan ini, dia membuang muka. Dia tidak ingin melihat saya. Setiap kali saya mengatakan selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, dia tidak akan menjawab. Tapi saya ingat, saya perlu tunduk di bawah pimpinan Roh. Dan salah satunya adalah kalau dipimpin oleh Roh, kita perlu menghasilkan kasih dalam kehidupan kita. Saya lakukan itu dari hari ke hari sampai suatu waktu. Tahukah saudara, kasih itu berkuasa. Kasih itu powerful. Suatu hari, rekan ini datang dan menjumpai saya. Dia mengatakan, saya betul-betul minta maaf karena saya telah berperilaku buruk terhadap Anda. Saya tanyakan, kenapa kamu benci kepada saya? Dia mengatakan, saya tidak tahu. Saya hanya iri melihat Anda. Dan saudara sekalian, kalau saja waktu itu saya membalas perilakunya dengan perilaku yang sama, membuang muka ketika berjumpa, maka saya yakin tidak terjadi perdamaian di antara kami. Saya yakin kuasa kasih itu tidak nyata bagi dia dan tidak terjadi rekonsiliasi. Untuk itu saudara sekalian, di dalam seluruh aspek hidup kita, Paulus dan sesungguhnya Tuhan kita sendiri melalui Rasul Paulus mendorong kita untuk menghasilkan buah Roh melalui hidup kita. Dan yang pertama adalah kasih. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan menolong saudara. Dan secara khusus dalam hari-hari ini, menolong saudara mengalami, merasakan lagi betapa Kristus telah terlebih dahulu mengasihi saudara sekalian. Dan untuk itu bagian saudara, bagian saya, mengekspresikan kasih itu kepada orang lain. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat menjadi bejana yang memberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur betapa hidup kami sangat terbatas jikalau kami tidak dipimpin oleh Roh. Untuk itu kami bersyukur sebab Engkau juga mengingatkan kepada kami hanya dengan oleh Roh maka kehidupan kami dapat menghasilkan buah yang memberkati orang lain. Dan hari ini kami didorong untuk menghasilkan buah kasih itu bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, ada di tengah-tengah keluarga kami, dan ada dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam persekutuan dan persahabatan kami. Tolonglah umat Tuhan untuk bergantung di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup mereka akan menghasilkan kasih sebagai buah Roh dalam perjalanan iman mereka, memberkati orang lain. Dan pada akhirnya mereka sendiri akan merasakan betapa hidup mereka mengalami kepuasan sebab Tuhan berkenan memakai mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini ada di antara umat Tuhan yang merasakan kekurangan kasih, yang merasakan hambar hidupnya, yang merasakan sepertinya Tuhan jauh daripadanya sehingga sulit untuk mengasihi orang lain, biarlah hari ini ya Bapa, ia merasakan, ia mengalami lagi, ia mendengar suara Tuhan berbicara kepada dia bahwa Engkau ya Bapa mengasihi dia dengan kasih yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih itu. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.